Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Devi Sintaji dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Kira-kira apa aja ya yang akan saya bahas kali ini? Simak baik-baik ya videonya. Teori keunggulan mutlak. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, ilustrasi beserta penjelasannya. Teori keunggulan mutlak dikemukakan oleh Adam Smith. Teori keunggulan mutlak atau teori keunggulan absolut menyatakan suatu negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak dari negara lain karena negara tersebut mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak bila dibandingkan dengan negara lain. Konsep mengenai teori keunggulan mutlak dikemukakan secara lengkap oleh Adam Smith pada tahun 1776 dalam karyanya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes on the Wealth of Nations. Ilustrasi keunggulan teori mutlak. Menurut gambar di atas, sudah jelas terlihat bahwa Indonesia lebih unggul dibandingkan Jepang dalam produksi beras, sedangkan dalam produksi elektronik, Jepang lebih unggul dibandingkan Indonesia. Jadi, jika kedua negara tersebut sepakat untuk melaksanakan perdagangan, sebaiknya Indonesia mengekspor beras kepada Jepang, sedangkan negara Jepang mengekspor elektronik ke negara Indonesia. Selanjutnya ada teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo, yang menyatakan suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif dari negara lain karena negara tersebut mampu memproduksi barang dan jasa dua-duanya lebih banyak dibanding negara lain. Walaupun sebuah negara kurang efisien dibanding negara lain dalam memproduksi kedua jenis komoditi yang dihasilkan, namun masih tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Ini dia ilustrasi dari teori keunggulan komparatif. Dari data tersebut, Indonesia memiliki keunggulan absolut atas kain dan sepatu karena dapat menghasilkan unit kain dan sepatu yang lebih banyak dibandingkan dengan Malaysia. Per jam, Indonesia dapat menghasilkan 100 kain dan 120 sepatu, sedangkan untuk jumlah waktu yang sama Malaysia hanya dapat memproduksi 10 kain dan 80 sepatu. Jadi, bagaimana jika menggunakan teori keunggulan komparatif? Oke, penjelasan dari soal gambar di atas adalah di Indonesia harga satu unit sepatu sama dengan 0,83 kain. Lebih murah dibandingkan dengan Malaysia, di mana harga satu unit sepatu sama dengan 1,125 kain. Kok bisa sih dapat seperti itu? Oke, caranya adalah satu sepatu dibanding dengan kain 100 dibagi 120 menghasilkan 0,83 kain. Jadi, satu sepatu banding 0,83 kain untuk Indonesia. Sedangkan untuk Malaysia, satu sepatu berbanding 1,125 hasil dari 90 dibagi 80. Dan untuk perbandingan kain, satu unit kain di Indonesia sama dengan 1,2 unit sepatu. Sementara itu, di Malaysia biaya peluang satu unit kain sama dengan 0,89 sepatu. Oleh karena itu, harga kain di Malaysia lebih murah dibandingkan dengan Indonesia karena harga relatifnya terhadap sepatu lebih rendah. Hasil perbandingannya yaitu satu kain dibagi dengan 120 per 100 sepatu sama dengan 1 banding 1,2 dan itu untuk Indonesia. Sedangkan untuk Malaysia perbandingannya adalah satu kain dibanding 80 dibagi 90 sama dengan 1 banding 0,89. Jadi kesimpulannya, menurut teori keunggulan komparatif, perdagangan antara Indonesia dan Malaysia seharusnya terjadi dan menguntungkan secara komparatif. Indonesia memiliki keunggulan dalam produksi sepatu, sedangkan Malaysia memiliki keunggulan dalam memproduksi kain. Jadi, Indonesia seharusnya membeli kain dari Malaysia dan sebaliknya, Malaysia seharusnya membeli sepatu dari Indonesia. Oke, setelah kalian menyimak video tadi, saya ingin menyimpulkan antara kedua teori tersebut.
Keunggulan absolut merujuk kepada kemampuan memproduksi barang dalam kuantitas lebih besar dibandingkan kompetitor. Sementara itu, keunggulan komparatif merujuk pada kemampuan memproduksi barang dan jasa dengan pengeluaran lebih kecil, tapi tidak harus pada kuantitas yang lebih besar atau kualitas yang baik. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya, dadah!